Shalom, puji Tuhan. Kembali lagi kita akan dengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari baru kami boleh alami setelah kami beristirahat malam. Kami mau melandasi dengan firman-Mu. Kiranya hikmat dari Roh Kudus memimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Lukas 18, 22 hingga 23. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah tempatkanlah Allah terutama di hatimu. Ya, saudara, istilah nyaris sempurna ini mungkin bisa disematkan kepada orang muda ini. Dan ini juga bisa menjadi sebuah ungkapan pernyataan yang juga bisa ada pada orang ini. Nah, kalau kita bisa daftarkan nyaris sempurnanya itu apa? Yang pertama, sebagai anak yang tergolong muda, dia sudah mengalami kesuksesan. Sudah mengalami namanya kemapanan, kekayaan. Ini idaman setiap orang. Bahkan juga mungkin wanita, bahkan juga mungkin kalau mertua mungkin calon menantu yang dicari-cari. Ya. Yang kedua, di hadapan masyarakat umum, ia mempunyai kehidupan moralitas yang tidak tercela. Karena ia telah menaati hukum Taurat sejak muda, sejak kecil. Ya. Lagi yang berbicara tentang hubungan antar manusia. Itu ayat 20 tadi. Yang ketiga, sebagai pengusaha ia bersih luar dan dalamnya kan. Dia tidak korupsi, kolusi, nepotisme bisa disebut seperti itu. Yang keempat, sebagai anak pun ia termasuk anak yang berbakti kepada orang tua. Kehidupan moralitas yang mengagumkan ini bukan baru dijalaninya 1 atau 2 tahun. Sebaliknya ia telah menjalani kehidupan untuk waktu yang sungguh relatif lama. Kesetiaan dan ketaatan, ujian atau ketahan bantingan terhadap berbagai masalah sudah terbukti. Karena sudah sejak kecil dilakukannya dan ditaatinya hukum Allah itu. Nah, bagi kita manusia pada umumnya, apapun agamanya, sukunya atau rasnya, sudah cukuplah, bahkan disebut ideal lah hidup si anak muda yang kaya ini. Bahkan sudah sempurna. Namun rupanya berbeda dalam kacamata Allah atau dalam penilaian Allah. Apa yang orang kaya lakukan ini bagi Allah tidaklah cukup. Nyaris sempurna iya, tetapi Allah masih menuntut kesempurnaan dalam menaati secara benar dan sejati implementasi dari hukum Taurat itu sendiri. Kualitas hubungan dengan Allah yang dituntutnya tidak sekedar suatu ketaatan agama, suatu ritual saja, seperti memberikan persembahan, korban tiap bulan, bahkan tiap hari. Bukan sekedar menaati larangan-larangan agama, tetapi sesungguhnya lebih kepada bagaimana Allah sesungguhnya menuntut dirinya, menginginkan orang kaya ini betul-betul menempatkan Allah itu terutama dan yang pertama di dalam hati, jiwa dan pikiran daripada orang ini. Maka untuk membuktikannya Allah pun memerintahkan orang kaya itu untuk menjual seluruh harta miliknya dan membagi-bagikan kepada orang miskin. Dan kemudian barulah ia layak mengikut Tuhan. Namun dengan ujian seperti itu dan tantangan seperti itu, ternyata survei membuktikan dalam ayat yang kita baca tadi, dari perintah itu terungkaplah bahwa ia tidak menempatkan Allah pada porsi utama dalam hidupnya. Bahkan bagi dirinya, nilai hidup kekal yang ia ingin dapatkan tidak lebih besar dari kekayaan yang ia miliki. Melalui ujian itu terungkaplah beberapa hal tentang ketidaksempurnaannya, meski ia taat beragama. Yang pertama, bahwa ia tidak sungguh-sungguh taat dan tunduk pada Allah. Ia tidak takut akan Allah. Agama dia jadikan justru sebagai statusnya saja, sebagai pengakuan dan sebagai aktualisasi dirinya saja. Yang kedua, bahwa ia tidak menempatkan Allah yang terutama dan pertama di hatinya, tetapi hartanya dan kekayaannya itulah yang menempatkan
dan yang memberikan posisi terutama dan yang utama di hatinya. Yang ketiga, bahwa ia tidak mengimplementasikan hukum Taurat itu secara benar, secara tuntas dan sejati, yaitu berbagi dan berbuat baik, menolong sesama yang susah dan papa. Karena hukum yang sama dengan kasih kepada Allah, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dan yang keempat, bahwa hartanya itu bukanlah Tuhan, tetapi mamon dan kecintaan akan dirinya sendiri, yang justru tidak akan membuatnya bahagia dan kaya, melainkan akan membuat dia binasa dan mati kekal. Karena itu mari, kalau kita ingin mendapatkan segalanya, milikilah dia, milikilah Kristus dalam hidup kita, dan jadikanlah dia sentral, jadikanlah dia Tuhan, jadikanlah dia teladan, dan jadikanlah dia tujuan dalam hidup kita. Maka kita akan sungguh-sungguh tidak kehilangan apa-apa, malah dikatakan kita akan ditambah-tambahkannya. Mari kita tempatkan Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan itu sebagai yang utama dan terutama di hati kita. Tuhan memeteraikan firman-Nya, memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, mampukan kami untuk sungguh terus-menerus, untuk selalu menempatkan, memposisikan diri kami betul-betul hamba, di mana Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan yang berdaulat, sehingga kami taat tunduk dan kami mendedikasikan seutuhnya, seluruhnya kehidupan kami kepadamu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.